Teknologi, serta Go Global. Capaian Startup for Industry. 514 startup telah mengikuti kompetisi Startup for Industry. 53 startup berhasil menjadi finalis dan mendapatkan total hadiah 790 juta. 15 proyek implementasi telah dikerjakan oleh startup. 49 hubungan business to business terjalin antara startup dan industri. 23 startup menuju Go Global melalui Hannover Messe 2021. Startup for Industry telah menarik perhatian masyarakat, pelaku industri, akademisi, dan tech company. Tema program tahun 2021, Quick Adoption, Lasting Growth. Adopsi teknologi dengan cepat untuk terus bertumbuh. Masa pemulihan ekonomi nasional adalah masa bagi industri yang telah bertahan selama pandemi untuk terus bertumbuh dan bangkit kembali. Adopsi teknologi merupakan salah satu strategi untuk pertumbuhan dan perbaikan yang berkelanjutan. Kompetisi implementasi teknologi. Kompetisi yang fokus pada implementasi solusi teknologi startup di industri manufaktur dan industri jasa dengan mengikuti tahapan sebagai berikut. Pendaftaran. Persyaratan. Pengumpulan proposal, penilaian, hadiah dan seleksi, pembinaan, mitra implementasi. Sebagai program yang menitikberatkan pada implementasi hasil inovasi, Startup for Industry membuka akses bagi pelaku industri yang ingin lebih maju dengan pemanfaatan teknologi. Mitra implementasi adalah pelaku industri yang ingin memanfaatkan dan menggunakan solusi teknologi dari tech startup Indonesia agar lebih berdaya saing dan menjadi lebih unggul. Mitra implementasi dapat berasal dari pengajuan mandiri oleh startup, pendaftaran langsung pelaku industri melalui website Startup for Industry. Timeline kompetisi teknologi Startup for Industry 2021. Ikuti keseluruhan rangkaian acara Startup for Industry 2021. Webinar, Tech Link, sosialisasi, coaching, kompetisi, proyek implementasi. Pendaftaran dan jadwal dapat dilihat di www.startupforindustry.id. Startup for Industry 2021. Quick Adoption, Lasting Growth. Mari bergabung bersama Startup for Industry. Dukungan Anda mempercepat industri Indonesia terus bertumbuh dengan memanfaatkan teknologi. Bagi yang ingin belanja dan nggak bisa mudik, Pakaian sampai makanan, maunya buatan anak bangsa. Karena ku bangga sama buatan Indonesia, Indonesia. Dari kaos sampai jaket, produk perawatan, fashion wanita. Dari furniture sampai topi, makanan ringan sampai sepatu. Yang ada berasa belanjai, barang buatan anak bangsa. Dia semakin bangga sama buatan Indonesia, Indonesia. yuk tunjukin kita semakin bangga buatan Indonesia. Hai, kalau kamu bekerja di industri kecil atau menengah dan ingin industri kamu dikembangkan, sekarang Kementerian Perindustrian hadir untuk membantu pejuang produk lokal seperti saya, seperti kamu, Seperti kita. Bantuan untuk mengembangkan industri siap disalurkan mulai dari produksi, promosi,
hingga memperluas jaringan penjualan. Caranya gampang kok, dari handphone juga bisa. Masuk ke website esmartikm.id, pilih kategori yang sesuai dengan jenis usaha kamu, isi formulir yang sudah disediakan, tinggal tunggu deh. Kalau lolos seleksi, nanti kamu bakal dihubungin lewat WhatsApp. Daftarin industri kamu sekarang yuk. Bergerak maju bersama demi bangsa Indonesia. Bangga buatan Indonesia, karena semuanya ada di sini. Pandemi COVID-19 merubah pola kebiasaan masyarakat Indonesia sehari-hari. Belanja online kini telah menjadi pilihan utama berbelanja bagi masyarakat Indonesia di tengah pembatasan sosial dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19. Melalui program Ismart IKM, Kementerian Perindustrian memberikan fasilitas bagi industri kecil dan menengah yang belum memiliki akses dan kemampuan dalam pemasaran online agar mampu meningkatkan penjualannya dengan memanfaatkan teknologi digital. Program Ismart IKM merupakan bagian dari gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia sebagai upaya gotong royong bangsa Indonesia untuk memulihkan ekonomi bangsa. Salah satu IKM yang sudah mengikuti program Ismart IKM adalah PT Harimukti Teknik. Perusahaan yang berlokasi di Piungan, Bantul ini fokus dalam memproduksi mesin laundry kelas industri dengan merek Kanaba. Perkenalkan, nama saya Azhari dari PT Harimukti Teknik yang berada di Yogyakarta. PT Harimukti Teknik memproduksi peralatan laundry dengan brand atau dengan merek Kanaba, yaitu Kanaba itu karya anak Bantul. Selain memproduksi alat-alat laundry dengan merek Kanaba, PT Harimukti Teknik juga memproduksi wastafel otomatis, juga wastafel untuk para difabel, wastafel untuk anak-anak sekolah. Selain itu, Harimukti Teknik juga memproduksi alat untuk mengolah sampah, juga alat untuk roasting kopi. Perusahaan ini telah memperluas pemasaran secara digital melalui fasilitas Ismart IKM Kementerian Perindustrian. Bahwa untuk marketnya Kanaba mesin laundry sampai saat ini sudah menjangkau nasional, sehingga dari Aceh sampai Papua sudah ada mesin laundry Kanaba. Sementara juga ada yang sudah dibawa ke Timor Leste, juga ada di beberapa negara yang lainnya. Kalau untuk pemasaran wastafel otomatis ini juga sudah mencakup nasional dan rata-rata dipakai oleh industri, juga dipakai oleh kantor-kantor atau swalayan seperti itu. Ikut Smart di PT Harimukti Teknik baru pakai Indo Trading. Untuk kapasitas produksi per bulannya rata-rata bisa menghasilkan 40 item mesin laundry. Kalau untuk wastafel otomatis bisa mencapai 150 unit. Bahwa untuk merek-merek mesin laundry-nya, merek Kanaba itu sendiri sudah bersertifikat SNI. Di Wonosari, Gunung Kidul, yang dikenal sebagai sentra industri besi tempa peralatan pertanian tradisional, IKM Pandai Besi Cahaya Alam dan IKM Pandai Besi Asli Baja Prabowo juga telah mengikuti program Ismart IKM Kementerian Perindustrian. Saya bergerak di bidang industri pandai besi ini mulai dari tahun 2007 dengan peralatan sederhana, manual, namun dengan berkembangnya waktu, dengan adanya kerjasama kami baik dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan maupun Kementerian Industri. Saya kembangkan usaha ini melalui kerjasama dan kami komunikasikan dengan pabrikasi. Kami bisa eksis untuk mengembangkan usaha ini. Karena apa? Jelas Cahaya Alam ini dari tahun 2007 hingga 2018 ini sebenarnya sudah pasar nasional kami telah capai. Namun secara kualitas jelas itu kualitas tujuan utama, dan tentu kami ingin mengembangkan produktivitas ini dengan lebih besar lagi. Dan dengan bantuan alat ini manfaatnya luar biasa, produksi kami lebih meningkat. Ini juga bisa menumbuhkan generasi anak muda, karena anak muda dengan adanya alat-alat yang diberikan oleh kementerian ini saya yakin akan tumbuh berkembang, punya niatan untuk mengembangkan usaha kami. Perkenalkan, nama saya Satya Oktaviantara, owner dari
Pandi Besi Cahya Alam. Saya putra dari Bapak Haji Sifwanto Anwar yang dulu pemilik dari Pandi Besi Cahya Alam lalu dilimpahkan ke saya. Saya sebagai anak muda saya ingin menjadi generasi maju dengan mengikuti program dari Kemenperin, dan terima kasih dari kementerian kemarin telah memberikan fasilitas bagi kami anak-anak muda untuk selalu berkarya membuat produk dalam negeri yang berkualitas dan terjamin. Setelah kami mengikuti program dari Kemenperin, saya sendiri merasa banyak kemajuan. Yang dulunya kami pemasarannya hanya terbatas seperti di Jawa, sekarang kami bisa mencakup ke seluruh Indonesia. IKM-IKM tersebut kini telah memperluas penjualannya melalui marketplace online. Fasilitas Smart yang saya dapatkan adalah Google Business. Dengan adanya Google Business dapat mempermudah usaha kami dalam segi pemasaran secara luas tentunya. Siapa saja yang mungkin mau memesan alat pertanian kami sekarang lebih mudah lagi, bisa lewat online, bisa datang langsung, dan tentunya lewat Google Business ini tentunya gaman ataupun alat pertanian kami sangat bisa dipercaya lebih masyarakat banyak. Bahwa tegaknya sebuah negeri itu manakala di dalam negerinya tumbuh perusahaan-perusahaan produksi. Ketika semua warga negara itu mencintai produk dalam negeri, maka dia pun berarti sudah ikut menegakkan tegaknya negara Republik Indonesia. Mari kita semua bangga Produk dalam negeri Buatan Indonesia. Ayo, cintai dan gunakan produk karya anak bangsa. Bangga buatan Indonesia. Startup for Industry, Startup Tech Provider for Industry. 4 April 2018, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, meluncurkan Making Indonesia 4.0. Startup for Industry lahir 6 September 2018 setelah Making Indonesia 4.0 diluncurkan sebagai kesadaran akan potensi solusi yang dihasilkan dari teknologi tersebut untuk industri dan masyarakat. Pilar dalam Startup for Industry adalah fondasi dalam pelaksanaan program Startup for Industry. Library Tech Provider, Tech Link, akselerasi program, ekosistem solusi teknologi, ekosistem solusi teknologi untuk industri dan masyarakat. Startup for Industry hadir sebagai hub bagi industri dan startup untuk dapat saling terhubung dan berbagi sumber daya. Antara lain, akses untuk manufaktur mass production, akses pembiayaan, akses ke local contributor, database permasalahan industri, expert, pasar, kompetisi implementasi teknologi, serta go global. Capaian Startup for Industry. 514 startup telah mengikuti kompetisi Startup for Industry. 53 startup berhasil menjadi finalis dan mendapatkan total hadiah 790 juta. 15 proyek implementasi telah dikerjakan oleh startup. 49 hubungan business to business terjalin antara startup dan industri. 23 startup menuju go global melalui Hannover Messe 2021. Startup for Industry telah menarik perhatian masyarakat, pelaku industri, akademisi, dan tech company. Tema program tahun 2021, Quick Adoption, Lasting Growth. Adopsi teknologi dengan cepat untuk terus bertumbuh. Masa pemulihan ekonomi nasional adalah masa bagi industri yang telah bertahan selama pandemi untuk terus bertumbuh dan bangkit kembali. Adopsi teknologi merupakan salah satu strategi untuk pertumbuhan dan perbaikan yang berkelanjutan. Kompetisi implementasi teknologi. Kompetisi yang fokus pada implementasi solusi teknologi startup di industri manufaktur dan industri jasa dengan mengikuti tahapan sebagai berikut. Pendaftaran, persyaratan, pengumpulan proposal, penilaian, hadiah dan seleksi, pembinaan,
Mitra Implementasi. Sebagai program yang menitikberatkan pada implementasi hasil inovasi, Startup for Industry membuka akses bagi pelaku industri yang ingin lebih maju dengan pemanfaatan teknologi. Mitra implementasi adalah pelaku industri yang ingin memanfaatkan dan menggunakan solusi teknologi dari Tech Startup Indonesia agar lebih berdaya saing dan menjadi lebih unggul. Mitra implementasi dapat berasal dari pengajuan mandiri oleh startup, pendaftaran langsung pelaku industri melalui website Startup for Industry. Timeline kompetisi teknologi Startup for Industry 2021. Ikuti keseluruhan rangkaian acara Startup for Industry 2021. Webinar, Tech Link, sosialisasi, coaching, kompetisi, proyek implementasi. Pendaftaran dan jadwal dapat dilihat di www.startupforindustry.id. Startup for Industry 2021. Quick Adoption, Lasting Growth. Mari bergabung bersama Startup for Industry. Dukungan Anda mempercepat industri Indonesia terus bertumbuh dengan memanfaatkan teknologi. Bagi yang ingin belanja dan nggak bisa mudik, Pakaian sampai makanan, maunya buatan anak bangsa. Karena ku bangga sama buatan Indonesia, Indonesia. Dari kaos sampai jaket, produk perawatan, fashion wanita. Dari furniture sampai topi, makanan ringan sampai sepatu. yuk tunjukin kita semakin bangga buatan Indonesia. Hai, kalau kamu bekerja di industri kecil atau menengah dan ingin industri kamu dikembangkan, sekarang Kementerian Perindustrian hadir untuk membantu pejuang produk lokal seperti saya, seperti kamu, Seperti kita. bantuan untuk mengembangkan industri siap disalurkan mulai dari produksi, promosi, hingga memperluas jaringan penjualan. Caranya gampang kok, dari handphone juga bisa. Masuk ke website esmartikm.id, pilih kategori yang sesuai dengan jenis usaha kamu, isi formulir yang sudah disediakan, tinggal tunggu deh. Kalau lolos seleksi, nanti kamu bakal dihubungin lewat WhatsApp. Daftarin industri kamu sekarang yuk. Bergerak maju bersama demi bangsa Indonesia. Bangga buatan Indonesia, karena semuanya ada di sini. Pandemi COVID-19 merubah pola kebiasaan masyarakat Indonesia sehari-hari. Belanja online kini telah menjadi pilihan utama berbelanja bagi masyarakat Indonesia di tengah pembatasan sosial dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19. Melalui program Ismart IKM, Kementerian Perindustrian memberikan fasilitas bagi industri kecil dan menengah yang belum memiliki akses dan kemampuan dalam pemasaran online agar mampu meningkatkan penjualannya dengan memanfaatkan teknologi digital. Program Ismart IKM merupakan bagian dari gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia sebagai upaya gotong royong bangsa Indonesia untuk memulihkan ekonomi bangsa. Salah satu IKM yang sudah mengikuti program Ismart IKM adalah PT Harimukti Teknik. Perusahaan yang berlokasi di Piungan, Bantul ini
fokus dalam memproduksi mesin laundry kelas industri dengan merek Kanaba. Perkenalkan, nama saya Azhari dari PT Hari Mukti Teknik yang berada di Yogyakarta. PT Hari Mukti Teknik memproduksi peralatan laundry dengan brand atau dengan merek Kanaba, yaitu Kanaba itu karya anak Bantul. Selain memproduksi alat-alat laundry dengan merek Kanaba, PT Hari Mukti Teknik juga memproduksi wastafel otomatis, juga wastafel untuk para difabel, wastafel untuk anak-anak sekolah. Selain itu, Hari Mukti Teknik juga memproduksi alat untuk mengolah sampah, juga alat untuk roasting kopi. Perusahaan ini telah memperluas pemasaran secara digital melalui fasilitas e-Smart IKM Kementerian Perindustrian. Bahwa untuk marketnya Kanaba mesin laundry sampai saat ini sudah menjangkau nasional, sehingga dari Aceh sampai Papua sudah ada mesin laundry Kanaba. Sementara juga ada yang sudah dibawa ke Timor Leste, juga ada di beberapa negara yang lainnya. Kalau untuk pemasaran wastafel otomatis ini juga sudah mencakup nasional dan rata-rata dipakai oleh industri, juga dipakai oleh kantor-kantor atau swalayan seperti itu. Ikut e-Smart di PT Hari Mukti Teknik baru pakai Indo Trading. Untuk kapasitas produksi per bulannya rata-rata bisa menghasilkan 40 item mesin laundry. Kalau untuk wastafel otomatis bisa mencapai 150 unit. Bahwa untuk merek-merek mesin laundry-nya, merek Kanaba itu sendiri sudah bersertifikat SNI. Di Wonosari Gunung Kidul, yang dikenal sebagai sentra industri besi tempa peralatan pertanian tradisional, IKM Pandai Besi Cahaya Alam dan IKM Pandai Besi Asli Baja Prabowo juga telah mengikuti program e-Smart IKM Kementerian Perindustrian. Saya bergerak di bidang industri pandai besi ini mulai dari tahun 2007 dengan peralatan sederhana, manual, namun dengan berkembangnya waktu, dengan adanya kerjasama kami baik dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan maupun Kementerian Industri. Saya kembangkan usaha ini melalui kerjasama dan kami komunikasikan dengan pabrikasi. Kami bisa eksis untuk mengembangkan usaha ini. Karena apa? Jelas Cahaya Alam ini dari tahun 2007 hingga 2018 ini sebenarnya sudah pasar nasional kami telah capai. Namun secara kualitas jelas itu kualitas tujuan utama, dan tentu kami ingin mengembangkan produktivitas ini dengan lebih besar lagi. Dan dengan bantuan alat ini manfaatnya luar biasa, produksi kami lebih meningkat. Ini juga bisa menumbuhkan generasi anak muda, karena anak muda dengan adanya alat-alat yang diberikan oleh kementerian ini saya yakin akan tumbuh berkembang, punya niatan untuk mengembangkan usaha kami. Perkenalkan, nama saya Satya Oktaviantara, owner dari Pandai Besi Cahaya Alam. Saya putra dari Bapak Haji Sifanto Anwar yang dulu pemilik dari Pandai Besi Cahaya Alam lalu dilimpahkan ke saya. Saya sebagai anak muda, saya ingin menjadi generasi maju dengan mengikuti program dari Kemenperin. Dan terima kasih dari kementerian kemarin telah memberikan fasilitas bagi kami anak-anak muda untuk selalu berkarya, membuat produk dalam negeri yang berkualitas dan terjamin. Setelah kami mengikuti program dari Kemenperin, saya sendiri merasa banyak kemajuan. Yang dulunya kami pemasarannya hanya terbatas seperti di Jawa, sekarang kami bisa mencakup ke seluruh Indonesia. IKM-IKM tersebut kini telah memperluas penjualannya melalui marketplace online. Fasilitas e-Smart yang saya dapatkan adalah Google Business. Dengan adanya Google Business dapat mempermudah usaha kami dalam segi pemasaran secara luas tentunya. Siapa saja yang mungkin mau memesan alat pertanian kami sekarang lebih mudah lagi, bisa lewat online, bisa datang langsung, dan tentunya lewat Google Business ini tentunya gaman ataupun alat pertanian kami sangat bisa dipercaya lebih masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kembali kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian dalam rangkaian webinar Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Festival Joglo Semar Artisan of Java. Kembali lagi bersama saya Alex akan memandu acara webinar kita pada siang hari ini. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini pertama kali diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, pada tanggal 14 Mei 2020 yang lalu, sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan penjualan produk-produk artisan Indonesia, sekaligus meningkatkan kecintaan dan kebanggaan masyarakat Indonesia terhadap produk-produk dalam negeri. Dan pada tahun ini, tahun kedua Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Kementerian Perindustrian bertindak sebagai Movement Manager dengan mengambil tema Festival Joglo Semar Artisan of Java. Nah, akan berlangsung mulai tanggal 1 hingga 30 Mei 2021. Kampanye Festival Joglo Semar ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah IKM yang ingin memanfaatkan pemasaran digital, menciptakan value creation bagi IKM, dan meningkatkan permintaan produk-produk artisan. Kampanye ini sendiri melibatkan pemerintah daerah, pelaku industri kecil dan menengah, platform teknologi pemasaran, pembayaran, logistik, dan juga ekosistem pendukung industri dan masyarakat. Dan pada siang hari ini, kita akan mengambil sebuah tema yang sangat menarik, yaitu bikin catatan keuangan bisnis sambil rebahan ya, bersama Abiga. Namun sebelum itu, kita sapa terlebih dahulu yang terhormat Ibu Dini Hanggadari, selaku Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut. Dan bersama kita juga telah bergabung Ibu Fitri Hardianti, selaku CEO dari Tri Stuba Amiga. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara webinar ini, marilah bersama kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, berikutnya marilah kita bersama mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dini Hanggadari selaku Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut. Kepada Ibu Dini, waktu dan layar kami persilakan.
Alex, Bu Dini sudah dijadikan co-host ya? Terima kasih Mas Alex, mohon maaf tadi saya tidak bisa unmute. Oh, baik. Yang terhormat Ibu Fitri Hardiani, CEO PT Tristuba Amiga, para peserta yang kami banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam acara webinar Ismart Series, bikin catatan keuangan sambil bisnis catatan keuangan bisnis sambil rebahan. Adanya pandemi virus COVID-19 di Indonesia ini telah berdampak luas kepada semua sektor. Dampak pandemi mempercepat transformasi digital baik untuk pelaku bisnis maupun masyarakat. Selain itu, ruang digital saat ini memegang peranan yang besar dalam perubahan konfigurasi penggunaan internet dari tempat-tempat publik menjadi pemukiman. Untuk itu, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah saat ini mengadakan acara webinar ini, dan juga sebagai instansi pembina industri kecil dan menengah IKM berusaha mewujudkan salah satu prioritas dalam Roadmap Making Indonesia 4.0, yaitu pemberdayaan UMKM melalui teknologi. Permasalahan dari ketinggalan teknologi yang dihadapi oleh IKM adalah belum terjembataninya kebutuhan industri dengan penyedia teknologi serta keengganan IKM untuk mulai bertransformasi digital dikarenakan ketidaktahuan akan teknologi yang ada serta kemungkinan biaya yang akan timbul. Untuk itu, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka berupaya mendorong terjadinya kolaborasi antara industri kecil dan menengah dengan startup penyedia teknologi. Salah satunya melalui program Startup for Industry yang diinisiasi sebagai gerakan transformasi digital industri kecil dan menengah dengan solusi teknologi dari tech startup. Saat ini, hampir semuanya bisa dilakukan dengan tangan dan gadget, seperti halnya mengecek bunga deposito, bertransaksi secara online, transfer dengan aplikasi, mobile banking, bahkan proses pencatatan keuangan juga bisa dilakukan sambil rebahan melalui aplikasi seperti yang diciptakan oleh salah satu finalis program Startup 4.0, yaitu PT Tristuba Amiga yang hadir pada acara hari ini. Selain terkait teknologi, untuk lebih mendekatkan produk IKM ke pasar yang lebih luas, sejak tahun 2017, Kementerian Perindustrian juga melaksanakan program Ismart IKM yang bertujuan mendorong pelaku IKM berjualan di platform digital. Selaras dengan hal tersebut, Kementerian Perindustrian juga berpartisipasi dalam gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia yang bertujuan agar masyarakat Indonesia mencintai dan menggunakan karya anak bangsa, utamanya produk UMKM lokal. Pada tahun ini, tahun kedua Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Kementerian Perindustrian akan bertindak sebagai movement manager dengan tema Festival Joglo Semar yang akan dilaksanakan tanggal 1 hingga 30 Mei 2021. Kampanye Festival Joglo Semar ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah IKM yang memanfaatkan pemasaran digital, menciptakan value creation bagi IKM, dan meningkatkan permintaan produk artisan. Kampanye ini melibatkan pemerintah daerah, pelaku industri kecil dan menengah, platform teknologi pemasaran, pembayaran, logistik, ekosistem pendukung industri, dan masyarakat. Kementerian Perindustrian mendorong industri kecil dan menengah atau IKM untuk terus berinovasi melalui pemanfaatan teknologi digital, termasuk juga memperluas akses pasar melalui digital marketing.
Pelaku IKM juga perlu melakukan adaptasi bisnis melalui optimalisasi produk dan layanan dengan memanfaatkan teknologi modern sehingga menciptakan inovasi atau terobosan yang belum ada sebelumnya sebagai upaya untuk bertahan dan bangkit dari masa pandemi saat ini. Pada kesempatan ini, kami mengajak seluruh masyarakat industri dan para generasi muda untuk bersama-sama berkolaborasi dalam menciptakan solusi yang dapat diimplementasikan di seluruh sektor industri, khususnya IKM untuk bangkit di tengah pandemi. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersama kami membina dan membesarkan industri di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dini atas kata sambutan yang telah disampaikan. Berhubung karena Bu Dini memiliki kesibukan lain di luar, maka Bu Dini kami persilahkan dan dapat meninggalkan ruangan Zoom pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Dini. Baik Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, seperti yang kami sampaikan di awal tadi bahwa pada siang hari ini kita akan membahas bagaimana sih mengatur administrasi, pembukuan keuangan, dan juga akuntansi dari jualan online kita. Ya. Nah, telah bergabung bersama kita yaitu CEO dari Tristuba Amiga, yaitu Ibu Fitri Hardianti. Selamat siang Ibu Fitri. Selamat siang Mas Alex. Selamat siang Ibu? teman-teman semua. Alhamdulillah baik. Apa kabar Mas Alex? Baik, baik juga Bu. Sehat selalu ya Bu ya. Iya. Baik. Jadi Amiga ini adalah salah satu finalis juga dari program Startup for Industry tahun 2020, betul Bu ya? Betul. Betul. Jadi kalau yang saya baca bahwa Amiga ini merupakan perusahaan konsultasi yang fokus bergerak di bidang administrasi, yang membantu perusahaan-perusahaan IKM, terutamanya startup, itu untuk dapat secara rapi menyusun masalah peradministrasian Bu ya, seperti perpajakan, keuangan, accounting, dan administrasi lainnya. Betul, Baik. betul. Mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, saya persilakan saja kepada Ibu Fitri untuk dapat menyampaikan paparannya kepada kami. Halo teman-teman semua, apa kabar? Alhamdulillah ya, hari ini kita masih bisa berjumpa di acara Festival Jogo Semar. Hari ini adalah sesi kedua ya, dan mudah-mudahan masih tetap semangat untuk tetap ikutin sampai selesai. Nah, sebelum kita mulai, hari ini kita akan praktek sebenarnya semudah apa sih kita bikin pencatatan keuangan. Kita akan praktek. Jadi tadi di tombol chat udah sempat kita kasih link untuk registrasinya. Nanti buat yang memang pengen ikutin prakteknya kayak gimana, bisa langsung registrasi. Biar nanti di akhir, mungkin di 30 menit terakhir atau let's say jam 2 kita akan mulai praktek di mana sih cara input transaksi yang mudah gitu. Gitu. Oke, ini Fitri akan share screen sebentar. Layarnya sudah terlihat ya, Mas Alex? Sudah, Bu. Silakan. Oke. Jadi di hari ini, di hari Sabtu, teman-teman, di hari weekend kita bersama, kita hari ini akan sedikit sharing. Kami dari Amiga, alhamdulillah masih dipercaya oleh Kemenperin untuk menjadi bagian dari salah satu program Kemenperin, yaitu Bangga Buatan Indonesia, di mana salah satu supportnya adalah untuk mensupport teman-teman IKM dan UMKM gitu. IKM gimana caranya kita
mensupport teman-teman untuk terus berkreasi, terus bikin produk yang memang asli dari Indonesia gitu, dan gimana caranya kita bisa bersaing nih di pasar yang ada, baik di lokal Indonesia ataupun di internasional. Nah, sedikit perkenalan teman-teman, Amiga sendiri itu apa. Nah, jadi Amiga berdiri, kami perusahaan yang memang fokus di bidang administrasi perusahaan. Mencakup itu keuangan, pajak, pembukuan, serta administrasi lainnya gitu. Tepat di tahun 2020, kami membuat satu produk namanya Afin. Nah, Afin sendiri sebenarnya salah satu aplikasi atau produk yang menyediakan jasa keuangan dan administrasi, contohnya kayak input kas masuk, input kas keluar, terus kita ngegenerate laporan, seperti laporan cash flow-nya kayak gimana, buku besarnya gimana. Lalu kita support juga pembuatan dokumen, seperti bikin invoice, purchase order, quotation, dan itu semuanya terintegrasi dengan instant messenger. Nah, di tahap sekarang ini kami sudah terintegrasi dengan WhatsApp. Jadi teman-teman di sini yang udah punya handphone-nya udah smartphone ya, yang Android atau iPhone apapun itu, yang memang ada WhatsApp-nya tanpa install apapun udah bisa langsung pakai gitu. Ini sedikit sejarah tentang Amiga sendiri. Jadi selama 1 tahun kami fokus di service teman-teman. 2019 Juli kita berdiri secara entitas akta badan hukumnya berupa PT. Lalu jalan 1 tahun kita hanya fokus dulu di service, benar-benar service konvensional. Sampai akhirnya kita menemukan satu masalah di mana semua klien kita, baik itu yang UMKM ataupun yang perusahaan yang memang berbasis teknologi, mereka kesulitan atau tidak punya waktu untuk menginput pencatatan keuangan. Jadi padahal aplikasi itu udah banyak ya, aplikasi yang mensupport untuk kita pekerjaan administrasi itu udah banyak gitu. Cuman ternyata ada satu PR nih. PR-nya apa? Gimana caranya orang tetap mudah dalam menggunakan aplikasi tersebut. Gimana caranya itu aplikasi ramah dengan user gitu. Dimana user siapapun itu, dia bisa input itu aplikasi. Makanya 2020 kita coba kita buat produk MPV-nya, lalu kita ikut salah satu kompetisi dari Kemenperin, yaitu Startup for Industry, teman-teman. Dan alhamdulillah kita masuk 5 besar di sana bersama teman-teman yang lain. Dan di 2021, tepatnya di bulan Januari, kita merebrand nama untuk si produknya. Jadi kalau tahun lalu itu Amiga System, di 2021 Januari kita bikin produk namanya Afin. Di mana salah satu misi kita yaitu untuk membantu teman-teman IKM ataupun UMKM dalam proses naik kelas, dalam artian naik kelas dari sisi kerapihan pembukuannya, dari sisi pencatatannya, dari sisi belakang layarnya gitu, dari sisi back office-nya. Gimana caranya sih teman-teman IKM di sini nanti ke depannya akan mudah tuh untuk bikin surat penawaran, akan mudah tuh untuk bikin surat permohonan misalnya. Kalau nanti dapat bantuan dana dari let's say koperasi atau misalnya dari kementerian, mungkin ada bantuan-bantuan, kita butuh banget dokumen administrasi ya teman-teman di situ. Kayak surat permohonan kah, atau surat pernyataan betul itu usaha kita, formatnya kayak gimana sih gitu. Itu yang jadi PR. Gimana sih caranya kita bisa bikin surat itu dengan mudah? Harus buka laptop, bisa nggak ya cuman kita bikin surat menyurat hanya pakai HP doang gitu. Nah, mari kita coba nanti kita lihat ya di sesi akhir apa yang bisa Amiga atau Afin ini kasih buat teman-teman. Nah, di tema hari ini sesuai dengan titipan dari teman-teman di Kemenperin, kita akan bahas mungkin nggak sih kita bisa bikin catatan keuangan bisnis sambil rebahan, atau sambil arisan, atau sambil kita jualan nih yang pakai WhatsApp, atau sambil melakukan aktivitas sehari-hari tanpa buka laptop, tanpa harus download aplikasi gitu, dengan sistem komunikasi yang
kayak punya asisten sendiri, bisa nggak ya? Nah, sebelum masuk ke sana, agenda hari ini akan ada 4 hal yang akan kita diskusikan bareng-bareng teman-teman. Jadi nanti kita sharing aja ya. Kita sharing nanti di akhir apa kendala teman-teman dari sisi pembukuan, nanti kita sharing apakah yang sekarang existing udah ada yang gunain aplikasi lain. Nanti kita akan sharing bareng-bareng di hari ini. Nah, sebagai pembukaan, kita akan bahas 4 hal di sini. Yang pertama, sebenarnya permasalahan apa sih yang biasa dihadapi sama teman-teman IKM di sini, terutama yang berkaitan dengan pembukuan dan administrasi. Nah, lalu yang kedua, seberapa penting sih sebenarnya pencatatan keuangan gitu? Penting nggak sih kita nyatet gitu? Jangan jauh-jauh bikin laporan keuangan secara keseluruhan deh, tapi di langkah awal kita harus tahu dulu sebenarnya nyatet itu pentingnya seperti apa gitu, terutama nyatet keuangan teman-teman. Lalu yang ketiga, sebenarnya yang support atau bantuan yang dibutuhkan untuk IKM itu seperti apa sih untuk bisa ngebantu teman-teman IKM di sini lebih tertib secara keuangan atau secara administrasi. Nah, yang keempat, nanti kita akan coba praktek gimana ya bikin catatan keuangan pakai Afin gitu. Semudah apa sih sebenarnya Afin itu bisa ngebantu teman-teman bikin pencatatan keuangan. Semudah apa sih Afin itu bisa bantu teman-teman dapat asisten pribadi gitu. Nah, lanjut. Nah, ini adalah masalah yang biasanya timbul teman-teman oleh mungkin nggak hanya teman-teman yang punya usaha gitu ya, hampir semua mau itu industri kecil menengah, mau itu yang UMKM-nya, mau itu startup yang memang dia udah berbau teknologi gitu ya, atau perusahaan-perusahaan yang sudah berbadan hukum tapi skupnya masih kecil. Nah, masalahnya pasti akan selalu sama. Yang pertama, mereka akan nyatet itu di akhir bulan ya. Kalau di akhir bulan, resikonya apa? Datanya hilang. Terus datanya lupa gitu. Jadi mau nyatet di akhir bulan, posting di akhir bulan, masalahnya akan selalu sama nih. Sebagian besar itu datanya hilang, terus aku lupa, terus baunya nggak tahu di mana gitu. Nah, lalu yang ketiga, opsinya 2. Kalau tidak pakai aplikasi baru, kita harus download aplikasi, maka kita harus buka laptop pakai Excel ya. Jadi kalau kita pakai HP, kita harus download. Sekarang kebayang teman-teman yang di daerah kayak gimana tuh teman-teman yang masih gagap teknologi, udah mah kita tengah nggak ngerti akuntansi gitu ya, nggak ngerti keuangan, ini kita harus ngerti juga nih gimana cara downloadnya gitu, gimana kita menyesuaikan. Kebanyakan kita ngechat, kita udah punya banyak banget apps itu, misalnya kita buka beberapa ya e-commerce, kita jualan di WhatsApp juga. Di satu sisi yang bikin males sebenarnya adalah harus ada hal baru yang harus kita gunakan gitu teman-teman. Lalu rata-rata yang di sini mungkin tidak cukup mengerti. Ada yang mengerti tapi tidak secara expert ngerti tentang keuangan itu apa, tentang akuntansi itu seperti apa, back office itu seperti apa sih sebenarnya. Administrasi itu sebenarnya sepenting apa sih gitu dalam satu perusahaan. Nah, itu nanti biasanya yang sering terjadi tuh orang kayak, itu mah nggak penting lah, anggap remeh gitu. Tapi di saat hari H itu dibutuhkan, biasanya akan terjadi adalah sistem kebut semalam ya. Saat teman-teman di sini diminta untuk, ini mau ada investor nih, terus minta rekap transaksi dong gitu. Aku mau lihat kalian sehat atau enggak, coba kirim dong minimal pencatatan uang masuk sama uang keluar aja gitu, 1 bulan terakhir gitu. Nah itu biasanya yang kita lakukan kayak gimana teman-teman? Biasanya mah yang kita lakuin teh sistem kebut semalam ya. Besok kita diminta, hari ini baru kita kerjain gitu. Besok kita diminta, hari ini, harus ada surat permohonan ya, harus kayak gimana ya, hari ini kita baru bikin gitu, kita baru nyari. Itu yang mudah-mudahan bisa kita selesaikan bersama nih ya teman-teman. Amiga dalam hal ini support banget, salah satu program Kemenperin juga untuk membantu teman-teman IKM binaan Kemenperin untuk menjadi lebih tertib lah secara administrasi, nggak cuma sisi keuangannya aja, tapi administrasi lainnya gitu, bikin surat menyurat, bikin perjanjian-perjanjian. Kita lihat apa yang bisa nanti Amiga support dan bantu ya teman-teman.
Nah, lanjut. Dari tadi ada 4 hal, hari ini juga aku mau bahas ada 4 hal kenapa kita penting bikin catatan keuangan. Jadi keuangan itu mirip kayak jantungnya usaha kita gitu teman-teman. Sehat atau enggaknya, dan itu menjadi salah satu organ yang vital ya, itu organ yang penting gitu bagi satu usaha, mau itu usaha kecil, menengah atau besar tuh menurut saya sama aja, itu amat sangat penting nih sisi keuangan ini. Minimal kita sebagai yang memulai usaha, minimal kita yang masih kecil nih mungkin ya dilihatnya dibanding yang udah berpuluh-puluh tahun bikin usaha dan sudah besar, kita bikin dulu rekap aja uang masuk dan uang keluar. Dari situ pun biasanya itu menjadi latihan kita di awal untuk lebih tertib secara administrasi keuangan. Nah, pentingnya atau manfaatnya kita bikin pencatatan keuangan itu apa sih? Nah, yang pertama, kita mengetahui transaksi yang dilakukan, baik itu kas masuk ataupun kas keluar. Sekarang kalau teman-teman nggak nyatet, tahu nggak sih dalam misalnya 1 minggu kemarin berapa total kas masuk kita, berapa total kas keluar kita? Itu kalau nggak nyatet akan sulit ya. Paling kalau ditanya, itu misalnya ngejawabnya kayak, oh iya memang yang penting mah sekarang adalah buat belanja gitu. Tapi saat ditanya, tahu nggak seminggu kemarin itu berapa gitu uang masuk sama uang keluar, itu biasanya agak sedikit bagi yang nyatet manual mungkin bentar ya aku buka dulu buku gitu, terus kita lihat catatan bukunya. Oh ada nih total uang masuk misalnya setelah dihitung pakai kalkulator nih 20.000 gitu, uang yang keluarnya misalnya 10.000, oh masih surplus gitu. Nah lalu yang kedua, saat kita bikin nyatet transaksi teman-teman, maka kita akan mengetahui cash on hand kita itu lebih pasti. Cash on hand itu apa sih Teh Fitri gitu ya? Cash on hand itu nilai jumlah uang yang memang ada di tangan kita dan bisa kita pakai gitu secara umumnya gitu ya. Dimana saat kita lebih tahu misalnya oke, total uang kita itu sekarang misalnya 500.000. Nah saat kita tahu jumlah uang kita itu 500.000, berarti kita bisa ngontrol nih biaya yang disebabkan oleh operasional bisnis. Sekarang saat teman-teman enggak nyatet, teman-teman akan masih tercampur nih, mana uang pribadi, mana uang usaha. Biasanya saat dicek, oke, gue tuh duit ini ada nih, misalnya saya tuh uang ada 1 juta, tapi ternyata dari 1 juta itu sebenarnya 200.000-nya mah uang pribadi, 800.000-nya itu baru uang usaha kita. Nah, kalau nggak nyatet, bisa tahu dari mana kita bahwa sisa uang yang ada sekarang itu memang sebagian besar punya usaha, sebagian besar punya kita pribadi gitu. Itu yang memang harus dipertimbangin juga teman-teman. Lalu poin 3, kenapa kita penting banget bikin pencatatan keuangan? Biasanya data itu dijadikan sebagai salah satu syarat dalam pinjaman atau kalau teman-teman mau ada investor. Hingga laporan kita terhadap pemerintah. Laporan apa Teh terhadap pemerintah? Let's say laporan pajak deh yang udah pasti ya. Laporan badannya setahun sekali. Atau laporan masanya itu sebulan sekali. Bagi teman-teman di sini yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah PP23, di mana tarifnya cuma 0,5%, kita tahu dari mana omset kita tiap bulan itu untuk kita bayar 0,5%-nya kalau kita nggak nyatet. Apakah kita meraba-raba gitu ya misalnya, ya udahlah kira-kira aja deh 1 bulan teh segini dapatnya. Kira-kira aja deh misalnya bulan ini kita bayar pajaknya sekian X lah, dikali dengan kira-kira juga kita memperkirakan uang masuk atau omset kita berapa. Nah, tapi saat kita nyatet, kita akan tahu tuh misalnya di bulan April kemarin total omset itu dari catatan yang ada dan dari bukti yang ada, oh ada 5 juta nih omset kita. Berarti di bulan ini kita harus, kalau bagi teman-teman yang dapat fasilitas 0,5% nih ya pajaknya dari omset, berarti udah jelas ya hitungannya ya, 0,5% dikali 5 juta, itu yang harus kita bayar. Nah, dan yang terakhir, kenapa bikin pencatatan keuangan itu penting, itu bisa dijadikan landasan teman-teman untuk mengambil kebijakan.
kebijakan apa teh yang bisa kita ambil, misalnya Bu Fitri, kebijakan apa sih? Kalau nyatet mah, ya nyatet-nyatet aja lah, tapi apa hubungannya gitu kita nyatet laporan keuangan sama kita bikin kebijakan. Nah, dengan kita tahu kondisi keuangan kita, teman-teman, dengan kita tahu bahwa, oh, kira-kira ternyata 3 bulan ini usaha kita lagi hot gitu ya, usaha kita tuh lagi rame nih. Terus kira-kira kalau kita buka cabang lagi worth it atau enggak ya? Itu melihat dari mana sih? Wah, ini kira-kira si cabang misalnya kita punya 3 cabang, oh ternyata cabang B sama C itu rugi. Gimana ya? Kita tutup aja atau apa yang bisa kita improve nih untuk usaha kita gitu. Apakah kita berinovasi, apakah kita nanti misalnya kolaborasi sama orang, apa kita misalnya nanti nyari investor gitu untuk ngesuntik kita. Nah, itu adalah hal-hal yang berbau kebijakan yang bisa kita ketahui kalau kita tahu kondisi keuangan kita, teman-teman. Jadi nggak kayak cuman, kayaknya bagus deh ya buka cabang. Aduh, itu mah kayaknya sepi ya, cabang kita yang di sana tutup deh gitu. Oh, kayaknya kita bisa improve lagi nih nilai penjualan kita gitu. Dari yang cuman 1 bulan ini misalnya berapa X yang terjual, karena kalau kita bisa berinovasi ya tahun depan kita bisa dapat, atau bulan depan kita bisa dapat untung sekian X nih gitu. Tahu data itu dan ambil kebijakan buat hiring orang, buat misalnya pakai mesin baru atau kita harus efisiensi produksi, itu dari mana? Dari catatan keuangan, teman-teman. Nah, lalu yang dibutuhin untuk kita nyatet itu apa sih sebenarnya? Yang dibutuhin, karena banyak banget aplikasi udah ada sekarang gitu. Tapi yang paling urgent yang dibutuhin apa? Yang dibutuhin itu adalah sistemnya itu simple dan mudah dipahami, teman-teman. Canggih apapun teknologi, tapi buat teman-teman IKM atau UMKM, jualan sendiri gitu teh. Halo, sorry. Fitri? Jaringan. Halo. Jaringan sepertinya ya. Iya, ada truk lewat. Baik, Kalau ada silakan truk lewat. dilanjutkan. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Maafkan. Tadi itu sampai mana? Sampai teman-teman sibuk. Nah, sekarang saat teman-teman sibuk, udah sibuk jualan, udah teman-teman sibuk bikin inovasi produk nih ya, teman-teman sibuk nyari bahan, teman-teman sibuk segala gitu. Sekarang ada satu aktivitas baru nih yang harus teman-teman lakuin, yaitu bikin nyatet laporan keuangan. Berarti yang dibutuhin apa? Yang dibutuhin itu satu sistem yang memang dia mudah dipahami. Satu sistem yang pakai aplikasi yang ada deh, gimana ya caranya ya biar itu bisa tetap jalan gitu. Lalu yang kedua, buat teman-teman yang memang dia sudah mungkin agak besar, berarti apa yang dibutuhin? Ya udah, aku pengen punya asisten deh, atau karyawan yang bisa ngelakuin pekerjaan administrasi dan keuangan. Nah, secara garis besar kan cuma 2 ini gitu sebenarnya yang dibutuhkan oleh teman-teman IKM di sini gitu, oleh teman-teman yang mungkin sekarang datang nih ada 117 orang yang hadir di sini. Sebenarnya yang dibutuhkan untuk mempermudah itu apa? Ya berarti sistemnya harus dibikin mudah juga ya teman-teman ya. Nah, lalu kita bikin nih namanya Afin Karya Amiga. Nah, Afin Karya Amiga itu apa teh? Nah, Afin Karya Amiga itu kita bikin satu sistem, nah, di mana yang pertama fitur unggulannya itu kita pencatatan laporan itu lebih mudah karena terintegrasi atau menggunakan chat atau instant messenger. Lalu mudah dan cepat, semudah dan secepat apa sih teh?
ya bisa dilakuin kapanpun sama dimanapun ya, bisa sambil rebahan gitu, nggak usah kita buka laptop untuk bikin pencatatan, kita nggak usah misalnya loading dulu nunggu jaringan, atau aku tuh lagi sibuk WhatsApp gitu, ini tuh buat jualan gitu ya sama teman-teman yang jadi customer-nya IKM di sini. Bisa nggak ya, jadi sambil udah closing jualan, berarti aku bisa langsung screenshot nih, kirim pakai WhatsApp aja. Lalu yang ketiga adalah template-nya itu lebih profesional, dalam artian saat nanti teman-teman pakai fitur dokumentasi, fitur invoice, atau fitur purchase order, atau fitur surat, itu cukup pakai WhatsApp aja, kayak request minta ke admin, nanti akan balikannya dapat ya template-nya memang template profesional yang kita siapkan. Lalu yang keempat, di bulan Juni nanti kita akan launching versi 2, teman-teman. Jadi yang sekarang itu bisa digunakan, tapi nanti saat kita pakai teknologi AI di situ, di mana teks processing-nya lebih mudah, teman-teman bisa nanti tanpa format pun, formatnya hanya dibikin simple pun, udah bisa banget tuh bikin laporan keuangan. Nah, kalau penasaran kayak gimana nanti cara pakainya, kita lanjut nih. Oke. Nah, ini adalah detail fitur yang Afin punya, teman-teman. Beberapa masih dalam proses development, tapi beberapa fitur MVP dari sisi upload bond, rekap kas masuk, kas keluar, fotoin bukti transaksinya, tuh terus rekapnya itu udah bisa dipakai. Tapi ini adalah detail fitur yang nanti di bulan setelah Lebaran kita akan launching. Yang pertama adalah pembuatan dokumen keuangan. Jadi teman-teman nanti bisa bikin invoice, quotation, purchase order, cuman pakai WhatsApp aja. Jadi kayak request ke orang, kayak punya admin aja. Misalnya, oke, invoice 2 juta ke CV Maju Bersama gitu misalnya. Lalu yang kedua ada surat menyurat seperti perjanjian, tuh itu juga insya Allah kita bisa kasih untuk teman-teman. Sampai di fitur expert lainnya nih ya, buat khususnya mungkin teman-teman di sini ada teman-teman startup, teman-teman di sini mungkin yang join juga ada yang usahanya udah cukup besar, di mana akan dibutuhkan banyak banget tuh dokumen pendukungnya. Bisa jadi surat perpajakan, formulir pajak tuh ada apa aja sih misalnya. Permohonannya itu ada apa aja, surat pernyataannya itu ada apa aja. Itu nanti teman-teman bisa lihat di platformnya kita, saat udah tahu bisa request pakai WhatsApp juga nanti. Lalu surat personalia itu yang berhubungan dengan apa? Surat keputusan, surat peringatan. Lalu di situ kita masuk ke flow akuntansinya. Jadi akuntansi merupakan salah satu fitur yang ada juga di Afin ini. Itu dari mulai laporan keuangan, buku besar, neraca, dan lain-lain lah, termasuk sisi payroll. Lalu yang terakhir ada surat lainnya. Surat lainnya yang nanti kita akan adjust berdasarkan request dari teman-teman user yang nanti pakai gitu. Di luar yang udah ada di sini, kira-kira akan ada dokumen apa aja sih yang ngebantu buat admin? Misalnya bisa integrasi sama BPJS enggak gitu. Jadi aku kalau mau ngeliat bisa jalan. Dan insya Allah mungkin nanti di next quarter-nya kita bisa hadirkan beberapa fitur tambahan yang memang hasil dari request teman-teman yang sudah menggunakan. Gitu. Nah, sekarang udah masuk 40 menit, tadi aku udah ngobrol. Nah, sekarang kita akan coba praktek, teman-teman. Saat kita praktek, kita mau open dulu 3 pertanyaan sebelum praktek nggak, Mas Alex? Atau mau langsung kita praktek aja? Boleh, jika di sini ada yang ingin bertanya, kita buka dulu mungkin sesi termin pertama. Baru setelah itu kita masuk ke demo, Bu, ya? Iya. Boleh nih, ada yang mau ditanyakan kan? Nah, tadi beberapa udah ada yang chat dan sudah dibalas ya oleh tim. Oh, sudah dibalas beberapa oleh tim, Bu, ya? Cuman ini ada yang raise hand, ada Pak Suryandi. Boleh, saya silakan Pak Suryandi. Yang raise hand mau bertanya? Pak Suryandi, apakah? Maaf Pak. Halo. Iya. Ya, halo Bapak. Enggak mau nanya apa aja. Ntar mau minta nomor kontaknya Pak.
Oh, boleh. Oh, Nanti boleh. Ya, mau nonton ya, Bu, kita ya. kasih. Tertarik. Iya. Kami tertarik Ah. banget nih, Bu. Boleh. Baik. Atau tadi ada teman aku ngechat, di situ ada grup untuk nanti pembinaan khusus teman-teman IKM binaan Kemenperin yang akan kolaborasi dengan Amiga. Jadi nanti kita akan bikin fully gratis nih buat yang hadir saat ini. Benar-benar gimana sih bikin administrasi lebih simpel gitu. Nah, itu nanti mungkin dibantu sama Pak Alex juga ya, Pak Alex. Betul, boleh. Terima kasih, Pak Alex. Iya, terima kasih Pak Suryandi. Oke, terima kasih. Oke. Lalu ini ada dari Ibu Maria, apa bedanya Afin sama Accounting ID? Nah, Afin sama Accounting ID itu sama-sama produk yang lahir dari Amiga gitu, Ibu. Jadi kalau Afin itu benar-benar produk digital di mana yang tadi tuh ada sistem nyatet pakai bot, cuman pakai WhatsApp aja teman-teman udah bisa nge-generate uang masuk, udah bisa rekap uang keluar. Nah, kalau Accounting ID itu lebih ke sisi konsultasinya. Lebih ke sisi misalnya, aduh perusahaan aku mau nanya-nanya nih soal keuangan, misalnya ada yang mau invest, ada yang mau investor nih dari luar bisa tolong liatin nggak sebenarnya atau bikinin proyeksinya nggak? Atau bisa tolong cekin usaha aku nggak ya sehat atau enggak sih sebenarnya kondisi keuangannya gitu. Atau misalnya ini aku tuh lagi ada utang, misalnya ada pinjaman, butuh restrukturisasi utang, kayak gimana ya? Nah, itu pakai jasanya di Accounting ID. Jadi, yang berhubungan dengan sisi konvensional, sisi konsultasi, dan lain-lain, kita membrandingnya sebagai Accounting ID, gitu. Itu yang benar-benar service. Kalau Afin, itu produknya Mbak Maria, gitu. Lalu dari Mbak Syafira, apakah nanti ada soft copy? Mana? Bentar. Apakah nanti ada soft copy tutorialnya? Iya, jadi nanti materi ini kita kirim nanti sama Pak Alex, mungkin bisa di-send ke sana. Nanti kalau yang terdaftar nanti kita kirimkan link untuk manual book atau tutorial pakai Afinnya ya, teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa lihat sendiri nih kayak gimana. Nanti kita akan share video penggunaannya, kita akan share dokumennya gitu untuk bisa pakai Afin. Baik. Nah, apakah bisa Japri? Apakah bisa Japri? Boleh nanti join dulu ke grup yang ini dari Cakup Indonesia, itu komunitas juga nih Pak. Jadi ini ada komunitas Cakup Indonesia yang dimana Afin bergabung dalam komunitas itu. Salah satu program kita itu adalah mengumpulkan jadi jembatan antara startup dengan teman-teman IKM atau UKM. Jadi kira-kira produk apa sih yang startup punya gitu. Terus jadi dari sisi lain IKM itu butuh apa, UMKM butuh apa. Ya salah satu program dari Cakup Indonesia adalah jadi jembatan untuk menemukan gitu ya, kayak jodoh-jodohan lah startup sama IKM, bisa gabung juga nih teman-teman dari IKM. Nanti kalau Japri bolehlah nomor aku dikasih aja Pak Alex. Boleh. Berarti saya izin untuk share nomor Ibu Fitri boleh. Di kolom. Iya, di-share aja. Bu Diah Kurmalasari, apakah kedepannya berbayar? Iya Bu, tapi berbayarnya cuma Rp35.000 aja 1 bulan. Jadi seharga bakso sama minumannya ya Bu ya. Jadi dengan 35.000 nanti dapat asisten pribadi tuh yang buat input gitu dengan 35.000. Cuman spesial diskon untuk teman-teman yang sekarang hadir, ketitipan pesan juga nih, kita kasih free apa. Nanti kita akan akan lihat yang udah mungkin join grup atau nanti datanya di-share sama Bu Risma. Yang udah registrasi per hari ini kita akan kasih diskon 20%, Mas Alex. Jadi nanti akan langsung dikontak sama CS-nya Amiga gitu, CS-nya Afin. Luar biasa ini ya. Jadi Bapak Ibu segera aja nih daftar nih. Mungkin hari ini ya. Mumpung hari ini. Lalu dari Mas Ardiansyah, prakteknya nyimak aja atau kami bisa sambil ikut praktek aplikasinya. Nah, nanti Mas Ardiansyah udah registrasi ke link yang atas belum, yang regisafin.amiga yang ini nih, yang bentar mana ya?
Tutupin ke ini ke sini. Ini aku chat di kolom chat ya buat teman-teman yang mau registrasi. Nah, nanti kita akan praktek cara registrasinya juga. Regis di sini, nanti kita bisa praktek bareng-bareng nih. Oke. Baik, jadi Bapak Ibu di sini boleh sambil mempersiapkan untuk registrasi. Nanti kita akan langsung praktek bersama nih. Nanti kita akan praktek. Yang nanti grup untuk Afin dan Amiga itu ada tuh di atasnya, di atas chat itu nanti ada yang dari teman-teman Cakruk Indonesia udah bikinin itu, nanti bisa join ke situ. Itu grup khusus yang akan kita bahas di situ adalah administrasi keuangan khusus untuk teman-teman IKM. Jadi nggak akan ngebahas kemana-mana ya, biar fokus. Oke, sekarang udah ada yang registrasi belum? Atau kita pandu aja kali ya? Jadi kita akan registrasi. Teman-teman di sini pada pakai laptop nggak nih? Pada pakai laptop atau misalnya pakai HP. Nah, jadi tahap awal registrasi, teman-teman masuk ke afin.amiga.id. Nah, udah bareng-bareng kan nih? Udah ada tampilannya seperti ini. Nah, udah ada tampilan masuk seperti ini. Kan aku mau registrasi nih ya. Nih, teman-teman masuk ke yang paling bawah ada starter plan. Ketik mulai, diklik mulainya. Nah, di sini, di sini ada data. Silahkan diisi sama teman-teman. Nama usahanya apa? Misalnya namanya Toko Maju Jaya gitu. Atau namanya misalnya industri celup apa tadi diisi, email perusahaannya diisi, emailnya apa, alamatnya di mana nih, alamat lengkapnya gitu. Siapa tahu nanti mau ngirim, ada yang ngirim hampers ya Mas Alex, jadi kita alamatnya ditulis. Hampersnya apa? Kartu ucapan lebaran doang gitu. Mohon maaf lahir batin. Jadi ingat zaman dulu ya, kita sebelum mengenal hampers hanya mengenal kartu ucapan Idul Fitri. Lalu di sini ada nama penanggung jawabnya, sama teman-teman diisi. Misalnya aku mah cuma sendiri, ya berarti isi nama aku aja gitu, Ibu Siti gitu misalnya. Nih, nama perusahaannya misalnya tadi apa? Misalnya CV Maju Jaya gitu. Emailnya misalnya majujaya misalnya @gmail.com diisi. Alamatnya alamat lengkap nih diisi, misalnya di mana tuh jalan, nah alamatnya misalnya di Jalan Insinyur Haji Juanda, isi lengkap aja di sini. Nomornya berapa, di sini isi alamat lengkap. Terus nama penanggung jawabnya misalnya di sini aku ada Fitri, email aku misalnya fitri@amiga.id gitu. Kontak aku, nomor HP aku yang tadi gitu. Tuh. Logo perusahaan sementara bisa pakai foto yang mana dulu aja yang teman-teman ada gitu di laptopnya. Misalnya aku cuman ada foto nih, aku pakai foto salah satu produknya Amiga nih ya. Nah, udah beres registrasi, teman-teman nambahin WhatsApp-nya, jangan lupa. WhatsApp ini yang nanti nomornya akan bisa pakai botnya Afin, teman-teman. Misalnya siapa nih? Misalnya Fitri gitu. Nomor teleponnya berapa? Alamat emailnya tadi ke kemana? ID. Lalu ininya simpan. Udah disimpan. Simpan. Nah, nanti nggak lama teman-teman akan dapat pesan WhatsApp. Ada yang udah dapat pesan WhatsApp dari Amiga Bot-nya belum? Nih, ada yang udah, kan ini tadi proses registrasi ya. Nah, ada yang udah dapat pesan kayak gini nggak? Pesan cinta nih. Yang udah boleh raise hand atau open mic. Ada yang sudah, ada yang belum kan? Pak Ardiansyah, Armanita sudah. Yang belum mungkin masih belum lengkap kali ya ininya ya.
Oke, nah sekarang udah pada masuk nih di data aku pun ada nih, udah banyak banget guys. Oke, nah saat udah masuk, teman-teman pasti semuanya sama ya, defaultnya itu dapat chat kayak gini nih. Halo, misalnya ada Mas Faris, halo Mas Faris pergi haji, gitu. Nomor kamu telah terdaftar. Nah, nanti akan ada arahan. Kalau pengen tahu, ini mirip kayak teman-teman isi pulsa tuh, bintang 1, 2, 3 pagar misalnya, arah tekan 1, tekan 2, tekan 3. Mirip banget kayak gitu. Jadi sekarang teman-teman tinggal klik menu. Bisa join Zoom yang satu lagi nggak ya? Jadi aku akan share screen pakai HP aku yang satu lagi ya. Bentar. Udah ada yang coba? Udah ada yang nyobain ketik menu sama angka 1, teman-teman? Udah berhasil atau enggak? Coba di chat. Pas upload logo kok nggak bisa? Mungkin logonya terlalu besar. Oke. Oke, sebentar. Sudah ketik menu. Nah, bentar aku join pakai. Aku join satu nomor aku lagi nih ya. Udah ada, oke, sudah ketik menu bond. Sekarang yang udah bisa langsung praktek ketik angka 1. Udah pada lancar, ikutin arahannya, ketik angka 1. Nah, ketik 1 sudah muncul menu bond. Boleh diketik 1 nanti akan muncul kayak gini nih Bu, cara upload bond, cara rekap. Diketik Bu, menunya diketik. Ini aku akan share screen ya teman-teman sebentar. Fitri backup. Oke. Mas, aku mau share screen. Sudah kami buat menjadi co-host, Bu? Sudah? Oke. Sudah. Nah, teman-teman, aku akan share pakai akun aku yang satu lagi ya. Nah, udah bisa lihat layar aku bareng-bareng ya. Jadi, ini yang tadi tahap awal teman-teman. Aku akan clear chat dulu. Nah, ini let's say tadi teman-teman pertama ketik menu ya. Aku typo, sorry, menu. Nah, sudah menu, aku klik angka 1. Nah, di angka 1 itu ada 1 sampai 16 ya. 1 itu untuk upload bond itu untuk upload uang keluar. Misalnya, kita akan praktek input uang keluar. Bentar. Sekarang aku akan ketik. Sorry. Aku ketik 11. Tuh, udah muncul ya. Nah, di sini yang gampangnya. Jadi saat aku copy ini ke sini. Nah, misalnya nih ya, hari ini aku pergi ke pasar. Aku beli bensin di pom bensin. Berarti aku cuma ngetik bensin aja. Nominal bensinnya berapa? Nominal bensinnya misalnya aku ngisi 10.000. Nah,
Kode alias dan nominal ini yang wajib diisi, teman-teman. Yang lainnya biasanya itu opsi tergantung dari kebijakan teman-teman. Mau diisi atau enggak. Tapi default dari Afin ini harus diisi. Misalnya aku isi nih ya, aku isi beli di mana? Aku beli di misalnya Pertamina. Nah, keterangannya misalnya bensin ke pasar. Aku typo. Nah, tanggal transaksi, kalau misalnya hari ini nggak usah diisi tanggalnya. Kalau kemarin baru kita isi tanggalnya. Nih, aku tinggal enter aja. Tuh, nanti akan ada pertanyaan ya ke teman-teman juga saat udah nyoba transaksi. Mau ada bukti bonnya enggak bensinnya? Kalau ada langsung fotoin. Misalnya misalnya ini foto bon bensin ya. Misalnya ini foto bon bensin, ini aku copyin, aku kirim. Dah selesai. Jadi nginput uang keluar cuman kayak gitu doang. Cuman teman-teman tinggal ngopas ini sama teman-teman copy ke sini sama teman-teman paste, tinggal edit. Kode alias itu jangan mikirin, aduh ini masuk ke akun mana ya? Aduh ini masuk ke akun mana? Pokoknya mah ya dikira-kira aja. Yang memang itu transaksi misalnya untuk makan, transaksi untuk aku makan nih, aku meeting misalnya, aku ketemu sama klien, aku meeting, aku makan, jangan mikirin, aduh ini makan masuk ke mana ya, debit, kredit, gitu, masuk ke akun, masuk ke biaya apa, cuman ketik aja sama kayak teman-teman nyatet biasa gitu. Kayak makan nominal 200.000 misalnya. Sorry. Makan 200.000 misalnya. Merchannya aku makan di kantin gitu misalnya. Kantin atau di nama tempatnya. Keterangannya misalnya apa? Meeting sama klien gitu. Atau nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Ini mah adjustment aja. Misalnya aku meeting. Makannya sambil meeting gitu di kantin. Aku upload. Nah, aduh si bonnya nggak ada, gitu hilang gimana ya? Ya udah deh berarti aku nggak ada bon. Aku tulis aja deh tidak gitu. Bonnya nggak ada tuh gimana ya gitu. Diketik tidak udah beres. Cuman kayak gini aja. Ini untuk input uang keluar. Sekarang kita yang lain udah pada bisa belum input uang keluar nih? Coba. Ayo boleh sambil komen di chat. Page expired. Mungkin teman-teman Afin yang ada di sini bisa dibantu di Japri, Mbak Irianti Malang. Mbak Irianti dari Malang. Di sini juga ada tim Afin. Jadi kalau teman-teman yang kesulitan nanti akan dibantu langsung sama di Japri, di kontak secara privat oleh teman-teman yang ada di sini. Nah, sekarang Kak, apakah nanti dapat lihat? Nanti dapat. Nanti Bu Yuliani, kita akan praktek gimana cara rekap. Kita akan cek gimana cara bikin rekap. Nah, sebelum ke rekap, tadi kan kita udah input uang keluar nih. Sekarang kita akan input uang masuk. Misalnya aku ngejual barang nih. Oh iya, ngejual barang. Berarti kalau aku ngejual barang, tadi itu kodenya apa ya buat ngejual barang? Oh ini 14 misalnya. 14 itu untuk input bon masuk. Berarti aku cuman tinggal ketik doang 14. Bentar. Nih, layar aku tingtong 14. Tingtong. Nah. Input uang masuk itu lebih mudah daripada teman-teman input uang keluar. Kalau input uang masuk yang dilakuin cuman kayak gini doang. Ini copy seperti biasa. Lalu ini pastekan di sini ya, teman-teman. Terus nominalnya berapa nih misalnya? Nominalnya bentar.
Nominalnya misalnya 300.000. Dapat merchantnya aku ngejual di mana nih? Kalau teman-teman di sini paling banyak ngejual e-commerce di mana? Di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, atau di Blibli. Misalnya aku ngejual di Blibli gitu. Nah, Blibli itu gini ya nulisnya ya. Bli. Nah, keterangannya 300.000 teh apa nih? Paket apa? Kan teman-teman suka punya paketnya misalnya anyaman dari rotan gitu. Itu suka dikasih nama ya, namanya apa? Atau misalnya kalau teman-teman di sini yang industrinya makanan. Nah, agen atau distributor itu bisa diketerangan juga nanti namanya. Misalnya kayak tadi nih, di merchantnya itu kalau agen nama agennya siapa, di distributor nama distributornya siapa. Keterangan biasanya ini diisi paket apa aja yang udah teman-teman jual. Misalnya paket hemat gitu ta. Tanggalnya tuh tanggal kemarin, aku lupa nginput gitu misalnya. Harusnya aku isi tanggal sekarang, ini malah aku isi tanggal kemarin. Bentar ini, kok aku typo ya. Nah, misalnya harusnya itu ini transaksi tanggal kemarin ya. Bentar. Berarti tanggal kemarin tanggal berapa teman-teman? Sekarang tanggal 8, kemarin tanggal 7 nih. Berarti aku isi ke tanggal 7. Maaf ya, sepertinya jempol aku terlalu besar untuk bisa mengetik typo mulu. 05 2021. Nah, 07 05 2021. Lokasi itu kalau teman-teman punya banyak cabang, misalnya ada admin atau ada reseller A B C gitu, atau ada admin A B C, itu bisa diisi di lokasi. Enter. Aku ngejual 300.000 di Blibli paket hemat. Udah kesimpan otomatis nih yang transaksi aku gitu. Nah, sekarang ini kita mau coba praktek untuk rekap nih ya yang tadi pertanyaan Ibu Yuli. Mbak Fit, aku mau rekap gimana ya caranya. Nah, mau rekap, tadi tinggal lihat aja ke atas, kita scroll ke atas, rekap bon. Oh, nomornya 12, Oke, aku ketik. Sebentar. Screen aku menghilang sepertinya. Tintong. Nah, udah ada lagi. Sekarang aku ketik 12 di sini. Nih, ini adalah simsalabimnya ada di sini teman-teman. Ini yang aku bilang kenapa cuman cukup rebahan doang kita bisa nginput, karena di fitur inilah kita bisa dapat rekapan yang itu mirip kayak kita punya asisten pribadi atau admin yang buat ngerjain itu. Nah, menu rekap adalah 12. Di pilihan rekap ada 3 pilihan. Yang pertama mau per bulan, yang kedua per bulan itu udah jelas Januari, Februari, Maret, April, Mei, itu per bulan. Mau per periode, misalnya aku cuma mau ngeliat 1 minggu belakang. Dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 7 Mei aku ngeluarin apa aja ya, sama aku dapat duit apa aja. Yang ketiga itu rekap bond triwulan terakhir atau 3 bulan terakhir. Nih aku pengen tahu 3 bulan terakhir itu berapa duit masuk, berapa yang aku keluarin gitu. Nih, sekarang aku akan coba praktek 121 ya, yaitu rekap bond per bulan. Ting-tong. Nih, rekap bond per bulan, lihat. Nih, sebenarnya kalau teman-teman baca ya, di si WhatsApp-nya tuh udah ada keterangannya nih teman-teman harus ngapain. Misalnya, cara ekspor rekap bond per bulan. Copy dan isikan pesan format ekspor rekap bond per bulan di bawah ini. Oh ini, oke, ininya aku copy, aku pastein ke sini. Nah, terus di bawahnya juga ada petunjuk. Jadi di setiap ada transaksi kita selalu ngasih petunjuk, teman-teman. Misalnya, nih contoh pengisian format ekspor rekap bond per bulan. Teman-teman tinggal ngisi bulannya apa, nama bulannya, lokasinya kalau memang ada banyak cabang, jenis transaksi all. Di bawahnya ada keterangan juga, lokasi, bisa dikosongin ya kalau aku pengen lihat seluruh transaksi gitu.
oh jenis transaksinya all aja, aku mau ngelihat uang masuk uang keluar. Tapi teman-teman bisa ngelihat juga, kalau teman-teman cuma mau lihat uang masuk doang, tinggal ketik M. Kalau teman-teman mau ngelihatnya uang keluar, tinggal ketik K, gitu. Misalnya aku mau lihat bulan Mei. Ya udah aku kirim deh bulan Mei. Nanti yang akan muncul adalah, nah ada 2 yang muncul. Ini apa Fit? Gitu. Mari kita buka nih ya. Ini kan aku cuma input dua transaksi ya. Satu uang masuk 300.000, satu uang keluar. Terus kita lihat, kita buka transaksinya. Nih, lihat, kelihatan nggak? Nah, kirinya kelihatan. Jadi lihat, tadi kita cuman ngetik berapa menit tuh, nggak nyampe 1 menit ya, kita ngetik ya, kita input. Tapi saat kita minta rekap, hasilnya udah kayak gini. Ada kode transaksi, ada perusahaannya, nama perusahaan kita apa, pengirim itu kalau cuma 1 ya aku doang yang muncul gitu. Tapi kalau teman-teman punya 4 atau 5 admin, ya yang muncul ya nama-nama admin yang nginput gitu. Misalnya ada Fitri, ada Nani, ada Ira, dan lain-lain gitu. Lihat kode akun. Nah, kode akun tadi teman-teman tinggal mikirin aja ya, makan gitu. Sorry. Kok hilang? Nah, tinggal makan. Tapi secara akuntansi udah muncul nih biaya makan. Penjualan, kode akunnya udah ada penjualan. Bensin masuk ke kode akunnya biaya transportasi, BBM, tol, dan parkir. Gitu. Ini ada keterangannya nih. Terus kita beli di mana ajanya udah ada. Nah, di akhir udah ketahuan berapa total masuk kita, berapa total uang keluar kita. Rekap ini adalah tahap awal teman-teman yang baru mau belajar input atau bikin pencatatan keuangan. Dari sini kita bisa sortir nanti, kita bisa sortir berapa pendapatan kita bisa sortir berapa pengeluaran kita. Tapi bagi teman-teman yang mungkin kurang tahu gitu ya, kurang strong dari sisi keuangan. Aku mah pusing, aduh kalau belajar keuangan teh, pokoknya aku mah taunya jualan teh gitu misalnya. Tapi minimal itu tahu uang masuk sama uang keluar penting nggak teman-teman? Coba lihat nih. Penting nggak sih kita tahu data di sini gitu? Kita tahu berapa uang masuk kita tahu berapa uang keluar kita. Nombok nggak sih kita teh jualan teh gitu? Karena biasanya kalau usaha kecil uangnya kadang masih dicampur ya. Uang pribadi gitu, uang pinjaman kita campur, nu penting mah Sundanya keluar nih. Yang penting mah usaha kita jalan gitu. Yang penting mah. Tapi saat nanti kita minta investor, biasanya salah satu yang dilihat misalnya ini nih bisa bikin laporan laba rugi nggak dari sini gitu misalnya. Oh bisa gitu nanti kita akan lihat ya ke depannya. Cuman ini adalah fitur MPV yang sekarang udah bisa teman-teman pakai yang ada di sini. Gitu. Secara free pakai dulu aja lah, sok nanti kontak-kontakan ke Fitri sebulan pertama free. Nanti kalau nggak salah kemarin kita ada program untuk 5 orang yang beruntung, kita dapat kasih free untuk paket setahun. Nanti kita setelah masuk ke grup WhatsApp kita akan bikin challenge-nya ya Mas Alex, nanti bikin games gitu. Yang beruntung udah dapat setahun tuh free nanti. Jadi join grup WhatsApp-nya ya nanti gitu, atau registrasi di email, nanti pantengin IG-nya. Teman-teman aktif di Instagram kan, nanti pantengin Instagram-nya Afin, kita akan bikin quiz di situ. Jawaban yang paling cetar, membahana, dan unik, kita kasih free setahun deh buat khusus teman-teman binaan Kemenperin ya. Betul. Baik, jadi Bapak Ibu, monggo tuh. Banyak sekali promo-promo yang ditawarkan. Bisa langsung mendaftarkan diri tadi Bu ya. Bisa langsung daftar. Terus, ini. Yang tadi kan saat aku minta rekap dapat 2 ya. 1 bentuknya Excel, kedua itu bentuknya link. Kalau link ini tuh untuk kita mengaudit. Bener nggak sih bond itu 200.000 gitu tuh. Bener nggak sih sisi transaksi tiap orang
si transaksi admin kita itu apa namanya? Sorry, bentar teman-teman, laptop aku mau mati. Bener nggak ya si bond itu nilainya 20.000 gitu? Bener nggak ya si bond itu kalau ada bensin, bener nggak nilai bensinnya tuh 10.000? Itu adalah proses audit. Nah, dalam proses audit ini sama Afin juga udah dibantuin cara ngaudit. Caranya dibikin gampang. Sekarang kan, kebayang ya teman-teman, sekarang lagi WFH nih. Di saat WFH ini, timnya, aku bicara teman-teman yang udah punya tim ya, pada kerja di mana-mana kan ya, kerja di A, di B, dan lain-lain. Nanti saat kerja di mana-mana, terus aku mau ngerembes nih, ada pengeluaran senilai Rp2.000 atau Rp5.000 atau misalnya Rp500.000 aja. Atau teman-teman punya cabangnya di kota sebelah atau di jalan yang beda sekarang. Saat sekarang lagi kondisi COVID kayak gini, orang mau ngerembes, oke berarti aku minimal harus foto dulu ya. Aku akan foto dulu, terus aku kirim, aku upload ke email, aku rename. Kebayang nggak sih ribetnya itu untuk ngearsipin satu bukti transaksi aja? Kita harus foto, terus kita rename namanya, terus kita upload gitu ke email atau kita kirim, tapi namanya harus sesuai ya. Nah, kalau pakai Afin, namanya udah otomatis tergenerate. Ini untuk memudahkan proses audit. Misalnya yang tadi kan ada 04 nilainya berapa sih gitu. Nanti bisa dilihat sama teman-teman di sini. 04 nilainya berapa? Sorry. Fotonya yang tadi error nih. Oh ini 200.000, oh bener berarti admin aku teh udah bener cara inputnya. Gitu. Nah, itu tadi hal kecil dari rekap dan lain-lain. Oh ini yang upload logo belum bisa, mungkin nanti akan dibantu sama teman-teman admin di sini untuk diregistrasiin ya, Mbak Irianti. Gitu. Terus apalagi, nah nanti fitur laba atau rugi beres lebaran itu bisa tergenerate otomatis juga teman-teman kalau mau lihat gitu ya. Tapi sementara mau dibantuin dulu bikin, Mbak ini aku udah nyatet bisa bikinin. Nah nanti chat aja di grup WhatsApp ya, kan nanti kita bikin grup WhatsApp tuh. Yang butuh konsultasi, chat aja di situ nanti. Insya Allah tim kita akan bantu gitu ya Mas Alex. Untuk bikin spesial buat teman-teman IKM nih. Nah, sekarang sebentar, udah banyak yang ngechat. Sekarang aku mau ngobrol kalau kita salah input, kalau kita mau ngedit transaksi. Bayangkan ya, saat kita misalnya udah nginput, ternyata salah, alah ini typo gitu, kayak aku misalnya. Alah salah, ini ternyata tanggalnya harusnya tanggal kemarin gitu, ini harusnya tanggalnya tanggal kapan gitu. Nah, caranya amat sangat gampang banget, itu juga nggak usah buka aplikasi apapun, teman-teman tinggal lihat di sini. Di sini ada apa? 15, edit bond. Terus ada nomor berapa ini? 16, hapus bond. Teman-teman mau ngapus atau mau ngedit nih? Gitu. Kalau mau ngedit, ya tinggal ketik kata 15 di sini. Sorry, HP aku sepertinya sedikit kentang. Nah, ketik angka 15 di sini. Tuh. Jadi ada bond edit nih yang mau diedit yang mana sama kamu gitu. Kode transaksi teh yang mana teh? Nih, kode transaksi teh yang ini nih. Kalau teman-teman lihat ke atas, saat tadi aku input, nah MJ21500. Ini adalah kode transaksi. Jadi kalau teman-teman mau ngedit, si transaksinya misalnya aku typo nih, harusnya bukan 200.000, tapi 300.000. Gimana ya caranya? Oh caranya aku tadi udah ketik angka 15, udah bisa diedit, ininya aku copy-in ke sini, gitu misalnya. Oh, kebanyakan nih. Hapus dulu nih, buat edit kode transaksinya berapa tadi? MJ
yang mau aku ganti. Oh ini nih, iya aku salah ngisi, harusnya teh bukan 200.000 tapi 300.000 gitu. NJ 2105284 gitu. Kode aliasnya sama nggak? Oh, misalnya sama nih ini isinya. Kalau sama ya udahlah berarti aku akan tulis sama. Berarti di sininya tetap sama. Di sininya makan. Nah, nominalnya yang beda nih 300.000. Dah, aku upload. Nih, udah selesai. Ah, si bonnya mah sama kayak yang kemarin. Berarti ya nggak usah deh. Aku cuma mau ngedit doang. Nah, transaksi udah keedit. Jadi, bisa semuanya memang hanya di WhatsApp aja. Mau ngedit atau mau hapus foto, mau hapus transaksi. Lu aku salah nih, ini mau aku hapus aja. Ya udah pakai WhatsApp aja. Jadi jadikan si bot WhatsApp ini sebagai asisten teman-teman yang akan ngebantu teman-teman nyatetin uang masuk, yang akan ngebantu teman-teman nyatetin uang keluar, yang akan ngebantu teman-teman ngerekapin berapa tiap bulannya, periode uang masuknya berapa, periode uang keluarnya berapa. Si admin virtual ini akan membantu teman-teman buat menyimpan dan merename bukti-bukti bond yang teman-teman upload. Nanti sebulan sekali akan dikirim email tuh ke emailnya teman-teman. Tapi si bond ini yang akan dia kayak mirip admin aja, dapat bond dia rename. Oke, ini aku rename ya. Kodenya AB123 misalnya. Ini aku simpan di cloud aku gitu. Nanti sebulan sekali saat ada pemeriksaan, udah ada nih datanya, nggak usah lagi pusing gitu nyari-nyari kemana. Nah, ini kurang lebih prakteknya seperti ini. Baik. Bu, ada pertanyaan bagaimana dengan keamanan datanya, Bu? Oh, jadi keamanan datanya kita pakai 2 layer. Sebentar, aku stop sharing dulu. Nah, keamanan data sama dengan setiap aplikasi yang teman-teman pakai mungkin ya ada resiko keamanan. Tapi dari sisi developernya sendiri, Amiga kita pakai dua layer istilahnya ya. Kita pakai 2 layer. Yang pertama di sisi infra, yang kedua di sisi web aplikasinya gitu. Adapun untuk sisi servernya, kita juga nggak pakai server yang abal-abal, kita pakai AWS. Ini kalau ditanya, ini pakai server mana nih yang sudah tidak apakah servernya misalnya yang murah gitu atau yang kurang aman sisi pengamanannya, kita udah pakai itu teman-teman. Atau kalau untuk sisi data, nah nanti biasanya di form kita akan kirimkan perjanjian NDA-nya, perjanjian kerahasiaannya ke email teman-teman yang memang sudah aktif selama 3 bulan. Jadi nanti beberapa orang atau user yang memang diaktif menggunakan Pak, nanti biasanya di bulan ketiga, keempat kita akan ada kirim dokumen ke email atau kita akan kontak orangnya untuk sign in NDA ya istilahnya, perjanjian kerahasiaan, dimana kita akan meng-keep, karena di samping cuman produk teman-teman, seperti teman-teman tahu, Amiganya sendiri merupakan jasa konsultasi gitu. Jadi kita nggak cuman melulu ini produk. Kalau teman-teman DKM di sini misalnya butuh bantuan nih, aku butuh bantuan nih, misalnya bisa bantuin nggak? Kita mau ada pinjaman gitu, terus ngitungin berapa bunga pokok dan lain-lainnya lah, hal seperti itu. Butuh bantuan bisa hubungi Amiga juga. Atau misalnya teman-teman mau restruktur hutang, kayak gimana ya caranya? Bisa kontak ke Amiga. Atau teman-teman butuh dibantu ini misalnya udah deh pokoknya bisa nggak aku tahu jadi gitu, aku tahu jadi pokoknya mah bayar sekian rupiah, Amiga yang ngerjain ya semuanya, itu boleh. Jadi nggak hanya mentok di apps-nya doang gitu. Nah nanti diskusi terkait diskusi terkait hal ini, nanti aku akan minta database dari Mas Alex. Nanti yang belum masuk grup, aku izin untuk masuk grup, atau nanti akan ada teman-teman dari Afin minggu depan, mungkin beres lebaran ya, atau hari Senin nih sebelum kita cuti, akan ngontakin teman-teman secara pribadi untuk
nanya ada hambatan atau enggak nih pakai aplikasinya. Akan nanya benar-benar nge-mapping lagi satu orang per 5 orang nanti untuk sama-sama make lagi ini sebenarnya si Afin teh seperti apa sih kegunaannya. Nanti mohon izin teman-teman yang memang udah daftar, nanti Fitri minta database ke Pak Alex, nanti tim kita ada yang kontak untuk kenalan ya, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan, kita akan nanti lebih praktek lagi kayak gimana nih cara pakainya gitu. Baik. Nah, lalu ini kemudian ada pertanyaan lagi tuh. Kalau selain dari WA, apakah bisa ekspor data dengan yang lain? Apa? Yang mana nih? Kalau dari Maria SGU. Bentar, aku scroll dulu ke atas. Kalau dari apa Mas? Sudah Mbak Fitri? Mungkin maksudnya ekspor data selain WA mungkin kali ya maksudnya. Nah, nanti ada dashboardnya juga, Jadi nanti teman-teman yang memang kita tuh nggak memaksakan semua user harus pakai dashboard kita gitu, Pak Alex. Kalau misalnya pakai WhatsApp-nya dirasa itu cukup untuk memenuhi kebutuhan teman-teman, ya udah. Tapi bagi sebagian teman-teman yang memang membutuhkan, aku pengen ngelihat tampilan secara keseluruhannya dong teh, bisa kasih login dashboard-nya kita, enggak, itu nanti akan dikasih. Jadi default-nya itu setiap user akan dapat satu login dashboard dan satu emang si WhatsApp-nya tuh yang aktif. Tapi nggak wajib juga kalau dashboard, berarti aku harus setiap hari input pakai dashboard ya? Enggak, pakai WhatsApp juga bisa gitu nanti digunain. Tapi balik lagi itu basic, baik kebutuhan teman-teman kayak gimana. Kalau teman-teman butuhnya dashboard-nya sama WhatsApp-nya dipakai dua-duanya silahkan. Kalau teman-temannya ternyata aku mau pakai aplikasinya aja deh, aku butuh WhatsApp-nya, silahkan bisa. Kalau teman-teman, aku mau pakai WhatsApp-nya aja, aku pusing bisa nggak? Kayak aku pokoknya kalau ada apa-apa minta tolong pakai WhatsApp deh gitu. Aku nyuruh bikin dokumen nanti. Dokumen di bulan Juni baru bisa dipakai nih ya. Jadi teman-teman yang nanti butuh invoice dan apa-apa, bisa cuman pakai WhatsApp doang juga gitu untuk nge-request dokumen invoice. Mirip kayak teman-teman ngechat ke admin, misalnya, hai, tolong bikinin invoice 2 juta ke PTX gitu misalnya. Kalau yang konvensional sekarang biasanya apa? Teman-teman akan nunggu dulu ya adminnya di depan laptop. Atau teman-temannya kalau nggak dia sendiri, aku akan nunggu depan laptop dulu, baru aku bisa bikin dokumennya. Tapi nanti mah ke depannya cukup dengan chat doang, udah bisa. Masuk. Gitu. Baik. Benar-benar dengan rebahan tuh ya. Iya, udah sampai rebahan aja karena terutama ibu-ibu nih di sini ya. Aku pun ibu-ibu ya, ibu-ibu yang punya anak-anak kecil gitu yang kita tetap berkreasi untuk dagang, untuk usaha, tapi kita tetap harus ngasuh anak kita kan biasanya ya sambil main sama anak sambil ngantuk kan sambil rebahan aja deh ini gitu. Baik. Gitu. Luar biasa sekali ya. Jadi tadi seperti tadi yang disampaikan juga bahwa Bapak Ibu yang terdaftar atau absen di webinar ini kita akan masukkan ke dalam grup WA group ya untuk support dari Amiga, nanti akan dikontak bagaimana kelanjutannya, apakah benar-benar tertarik untuk memakai aplikasi Afin ini. Afin. Nah, kita juga ada program pembinaan nanti, mohon doanya juga, kolaborasi dengan salah satu komunitas yang memang kita basisnya di Bandung ya Pak ya gitu, khusus untuk jadi jembatan antara startup yang ada, terus IKM itu sebenarnya butuhnya apa, daripada memang kalau yang lokal itu ada ya, yang buatan dalam negeri itu ada gitu, kita nggak usah pusing lagi nyari keluar. Kita bantu bareng-bareng nih teman-teman startup bantu IKM dan IKM juga bantu teman-teman startup gitu untuk pakai produknya mereka gitu, karena sangat amat luar biasa di sekarang sebenarnya perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia nih Mas udah mulai bersaingnya udah mulai hot banget gitu, dan di samping juga mereka berproduksi, mereka berkarya berinovasi, kenapa enggak kita arahkan mereka untuk bisa ngebantu teman-teman IKM yang ada di sini. Baik, jadi benar-benar karya anak negeri ini sudah bisa bersaing dengan yang dari luar tentunya ya. Jadi anak-anak
anak-anak dalam negeri jangan takut dan Jangan keder dulu. Iya, jangan keder lah, pokoknya mah kita pasti bisa gitu maju. Baik, Ini Bu, sebenarnya kita ingin melanjutkan lagi, cuma berhubung waktunya juga sudah di penghujung acara. Mungkin saya sudah share juga kontak Ibu Fitri, WA-nya di kolom chat. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut nanti bisa langsung hubungi Ibu Fitri. Sebelum menutup mungkin ada closing statement dari Ibu Fitri. Closing statement ya. Buat teman-teman yang ada di sini datang, buat semua warga Indonesia lah, yang lagi usaha, yang lagi buka usaha, tetap survive, tetap yakin bisa gitu untuk kita bersaing di ranah di dunia sekarang ini yang amat sangat tidak terprediksi. Lalu buat teman-teman yang di sini sebagai pelanggan atau customer, jangan lupa untuk tetap bangga untuk pakai buatan Indonesia, bangga dengan buatan Indonesia. Cobalah lirik dan gunakan produk dari teman-teman IKM atau UMKM yang memang asli dari Indonesia. Itu pun kita nggak hanya ngebantu untuk mereka itu terjual, tapi kita ngebantu mereka untuk mereka bisa hidup. Kita ngebantu mereka untuk mereka bisa tetap survive, bersaing dengan produk dari luar gitu. Satu, yang kedua buat teman-teman startup di sini yang saya yakin juga memiliki concern yang sama nih ya, buat teman-teman startup yang ada di Indonesia, khususnya yang memang punya banyak produk atau punya inovasi yang dapat membantu teman-teman kita di UMKM atau IKM yang masih konvensional atau tradisional, maka segerakan untuk beraksi menolong mereka gitu. Jangan cuman diem aja, karena diem itu nggak cukup, tapi kita harus gerak untuk membantu teman-teman IKM yang ada, teman-teman UKM yang ada, teman-teman yang masih konvensional untuk bisa tumbuh dan berkembang serta berinovasi bertahan di yang sekarang. Baik. Udah, itu aja. Sampai jumpa di webinar selanjutnya, teman-teman ya. Jangan lupa isi presensi biar bisa dapat diskon nanti. Baik. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Ibu Fitri Hardianti selaku CEO dari Fitri Stuba Amiga. Ya, jadi sungguh solusi yang ditawarkan itu memberikan manfaat yang begitu besar sekali bagi kita para pebisnis online, pelaku IKM ya, yang ingin go digital ya. Jadi monggo kolom chat nomor WA sudah saya cantumkan di kolom chat. Silahkan nanti berkontak lebih lanjut. Terima kasih sekali lagi Bu Fitri atas waktunya. Sehat selalu dan sampai jumpa kita di webinar berikutnya. Ya, makasih ya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Baik Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, demikian kita telah sampai di penghujung acara di webinar kita di siang hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi memberikan manfaat dan dampak positif bagi kita semua. Dan sampai bertemu kita di webinar berikutnya di tanggal 21 Mei. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunjungi website di www.ismartikm.id ataupun nanti bisa pantengin medsos dari Ismart IKM kita. Baik, demikian saya pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa di webinar berikutnya.